Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kimia luar biasa. Pembahasan kali ini adalah tentang klasifikasi materi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibagi menjadi dua, unsur dengan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi homogen dan heterogen. Dalam video kali ini kita akan bahas satu persatu klasifikasi materi. Pertama adalah kita bahas unsur. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Untuk saat ini, unsur berjumlah 118 unsur yang terangkum dalam tabel sistem periodik unsur atau dikenal dengan tabel SPU atau susunan berkala. Ya, unsur ditulis dengan menggunakan lambang tertentu untuk memudahkan dalam penulisan. Contohnya, ada lambang K untuk kalium, ada O untuk oksigen, ada Na untuk natrium. Karakteristik unsur itu ada 3, yaitu logam, non-logam, dan yang berada di antara logam dan non-logam yaitu disebut dengan metaloid. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan lagi menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya air, H2O atau disebut dengan air. Ini kita bisa uraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana menjadi H dan O, hidrogen dengan oksigen. Kita punya natrium klorida atau NaCl atau kita sebut dengan garam dapur. Ini kita bisa uraikan lagi lebih spesifik, lebih sederhana menjadi natrium atau Na dengan klor atau Cl. Itu untuk unsur dengan senyawa. Sedangkan untuk campuran homogen dan campuran heterogen adalah gabungan dua unsur atau lebih tanpa melalui reaksi kimia. Kita bahas tentang homogen. Campuran homogen atau disebut dengan larutan adalah gabungan dua zat atau lebih yang jika digabungkan akan susah dibedakan secara kasat mata atau dia membentuk satu fasa. Contohnya adalah pada saat kita punya air, lalu kita tambah gula dan kita aduk. Maka pada saat sudah menjadi larutan gula, kita tidak bisa membedakan mana air dan mana gula. Itu disebut dengan larutan atau campuran homogen atau disebut dengan satu fasa. Sedangkan campuran heterogen itu dibagi menjadi dua, yaitu suspensi dengan koloid. Suspensi adalah gabungan atau penambahan dua zat atau lebih yang bisa dibedakan secara kasat mata atau dia membentuk dua fasa. Contohnya adalah pada saat kita menambahkan air dengan minyak, maka kita langsung tahu mana air dan mana minyak. Kalau tidak, air kamu campur dengan pasir, maka dia akan langsung tahu mana air dan mana pasir. Sedangkan yang terakhir adalah koloid. Itu adalah gabungan dua zat atau lebih yang berada pada suspensi dengan larutan. Jadi fasenya itu dia berada pada suspensi dengan larutan. Kadang dia bisa seperti larutan, kadang dia bisa seperti suspensi. Contohnya adalah mayones, santan, kecap, saus, dan lain-lain. Untuk jumlah partikel atau bentuk partikelnya, itu dia koloid itu berada di antara larutan dengan suspensi. Ukurannya lebih besar dari larutan, lebih kecil dari suspensi. Jika ada pertanyaan terkait dengan klasifikasi materi, silakan bertanya lewat komen di bawahnya. Untuk materi ini, pembahasannya hanya sekian. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dalam
Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan di dunia wal akhirah. Amin 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 ya mujibas sailin. Salam wa